Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Rizky Ayu Agita, Dokter Gigi, Magister of Science. Saya dosen Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hang Tuah di bidang odontologi forensik dengan tugas tambahan sebagai tim evaluasi Dental Education Unit. Saya bergabung di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hang Tuah sejak tahun 2019. Pada hari ini saya akan memaparkan Tridharma perguruan tinggi yaitu di bidang pengajaran. Pada proses belajar mengajar kami menggunakan sistem DIA yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada delivery, saya akan menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah, CPMK, dan materi pembelajaran. Pada interaction, saya akan menjelaskan mengenai metode pembelajaran dan media pembelajaran. Pada assessment, saya akan menjelaskan tentang indikator, kriteria, dan bentuk penilaian. Pada bidang pengajaran, saya mengampu mata kuliah yang ada di akademik maupun di profesi. Sebagai salah satu contoh mata kuliah yang saya ampu di profesi yaitu materi odontologi forensik klinik, di mana deskripsinya adalah mata kuliah odontologi forensik klinik ini dilakukan pada semester 1 tahap profesi yang memiliki besar 1 SKS, bertujuan supaya mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan odontologi forensik antara lain pemeriksaan antemortem kasus forensik, pemeriksaan postmortem kasus forensik, pembuatan data antemortem sesuai standar DVI Interpol, pembuatan data postmortem sesuai standar DVI Interpol, identifikasi estimasi jenis kelamin, ras, dan usia menggunakan gambaran radiografis, identifikasi estimasi jenis kelamin, ras, dan usia melalui anatomi tulang dan kraniofasial, dan analisa kasus di bidang kedokteran gigi forensik, di mana CPMK-nya adalah mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan antemortem kasus forensik, melakukan pemeriksaan postmortem pada kasus forensik, mampu melakukan pembuatan data antemortem sesuai standar DVI Interpol, mampu melakukan pembuatan data postmortem sesuai standar DVI Interpol, mampu menganalisa identifikasi estimasi jenis kelamin, ras, dan usia menggunakan gambaran radiografis dan atau anatomis orokraniofacial, serta mampu melakukan analisa kasus di bidang kedokteran gigi forensik. Sebagai salah satu contoh sub CPMK dari CPMK yang tadi sudah saya jelaskan adalah mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan gigi pada individu hidup atau antemortem dengan mencatat hasil pemeriksaan dan mengisi lembar odontogram sesuai standar Kemenkes dengan benar dan lengkap. Materi pembelajaran pada sub CPMK tersebut adalah melakukan persiapan pasien, persiapan operator, persiapan alat dan bahan yang digunakan. Melakukan pemeriksaan gigi individu hidup dalam hal ini dilakukan dengan periksa antar teman. Lalu melakukan pencatatan pemeriksaan gigi pada lembar odontogram menggunakan standar Kemenkes. Pada contoh sub CPMK kedua yaitu mahasiswa mampu melakukan analisa identifikasi jenis kelamin, ras, dan usia melalui anatomi kraniofasial. Materi pembelajaran yang dilakukan pada sub CPMK tersebut adalah melakukan analisa determinasi manusia dengan hewan melalui tulang dan kranium, melakukan analisa determinasi jenis kelamin, ras, usia melalui tulang dan kranium. Pada contoh sub CPMK ketiga yaitu mahasiswa mampu melakukan analisa identifikasi usia dengan metode radiografi menggunakan Atlas Al-Khattani dan Demirjian. Materi pembelajaran yang dilakukan adalah melakukan analisa identifikasi usia menggunakan Atlas Al-Khattani, melakukan analisa identifikasi usia menggunakan metode Demirjian. Pada interaction, saya akan menjelaskan mengenai sistem pembelajaran, metode pembelajaran, dan media.
Sistem pembelajaran yang digunakan adalah SCL atau Student Centered Learning dengan melakukan diskusi kasus dan periksa antar teman. Yang kedua, OBE, Outcome Based Learning dengan melakukan DOPS. Metode pembelajaran yang dilakukan adalah dengan cara luring. Contohnya yaitu 1. Melakukan pemeriksaan data antemortem di RSGM Nalahusada dengan melakukan pemeriksaan antar teman lalu mengisi odontogram yang telah disediakan. Yang kedua, melakukan diskusi kasus analisa identifikasi jenis kelamin, ras, dan usia melalui tulang dan kranium yang dilakukan dengan cara presentasi hasil analisa dari berbagai sumber referensi baik e-book maupun jurnal ilmiah. Yang ketiga, contoh dari metode pembelajaran yang kami lakukan adalah melakukan analisa identifikasi usia melalui metode radiografi dengan menggunakan contoh kasus radiografi panoramik yang dimiliki oleh Laboratorium Radiologi RSGMT Nalahusada. Media yang kami gunakan adalah LCD dan proyektor, lembar odontogram baik yang dari Kemenkes maupun DVI Interpol, kemudian radiograf panoramik, dry school, dan pasien. Untuk assessment, ada bentuk penilaian, indikator, dan penilaian. Bentuk penilaian yang digunakan adalah penilaian saat melakukan praktik di klinik. Indikatornya ketepatan prosedur melakukan tahapan praktik di klinik. Penilaiannya yaitu besar penilaiannya adalah 60%. Bentuk yang kedua adalah DOPS, Direct Observational Procedural Skill. Indikatornya mahasiswa mampu melakukan dan mengisi odontogram sesuai dengan kasus yang diujikan. Bobot penilaiannya yaitu sebesar 10%. Kemudian bentuk penilaian yang ketiga adalah ujian profesi. Indikatornya mahasiswa mampu melakukan dan menjelaskan kasus yang diberikan dengan bobot penilaian yaitu sebesar 30%. Selanjutnya, paparan tentang bidang pengajaran melalui video yang telah kami rekam saat pembelajaran klinik. Itu tipe torsion pada Native American, sumbu kepala leher tulang paha memiliki kecenderungan untuk membentuk sudut ke atas, sedangkan tipe torsion pada ras negroid, Caucasoid, dan Mongoloid. Tadi kan sudah dijelaskan ya, identifikasinya melalui tulang dan kranium. Sekarang saya berikan contoh kasusnya, nanti kalian identifikasi. Ya, jadi ini pertanyaannya bukan hanya untuk kelompok 3 ya tadi ya, kelompok 3 ya. Pertanyaannya tidak hanya untuk kelompok 3, tapi untuk kalian semua. Coba dibaca vignetnya ya. Jadi ditemukan kerangka tulang dengan kranium lengkap dari seorang manusia berada di perkebunan. Hasil pemeriksaan oleh ahli odontologi forensik menunjukkan tinggi tulang hidungnya, bridge-nya itu pendek, lalu kavunasinya lebar, pelvisnya berbentuk hati dan berukuran sempit, profil wajah datar dan lebar, arcus superciliarisnya menonjol, dagunya berbentuk square, sudut gonionnya sekitar 110 derajat, dan pada gigi insisif sentral rahang atas ditemukan shovel shape. Gigi molar ketiga rahang atas dan rahang bawah sudah erupsi sempurna. Dari vignette tersebut, kira-kira jenis kelaminnya apa ya? Laki-laki. Dia adalah laki-laki. Pelvisnya berbentuk bird shape, terus oke, bagus. Pelvis berbentuk hati dan berukuran sempit itu adalah ciri dari laki-laki. Terus apa lagi cirinya dari laki-laki selain dari pelvis? Mana? Dari dagunya. Kenapa dagunya? Dagunya berbentuk square. Kalau perempuan bentuknya apa? V
CV atau selain itu apalagi yang bisa digunakan untuk menentukan jenis kelamin? Ya, arcus superciliarisnya apa? Kalau perempuan? Ya, oke, bagus. Ada lagi yang bisa digunakan untuk menentukan jenis kelamin? Sudut gonionnya kenapa? Kalau perempuan? Ya, jadi sudut gonionnya laki-laki itu biasanya lebih kecil dibandingkan sudut gonionnya perempuan. Makanya kalau laki-laki itu kan pahamnya lebih tegas ya, karena sudut gonionnya itu lebih kecil. Biasanya di populasi ras Geothro Melayu memang sudut gonionnya itu sekitar 110 derajat untuk laki-laki. Ada lagi yang bisa digunakan untuk identifikasi jenis kelamin? Ada lagi? Sudah nggak ada ya? Kita beranjak ke pertanyaan kedua. Dari hasil pemeriksaan tersebut, kemungkinan rasnya apa? Ada yang bisa jawab? Apa lah? Mongoloid. Kenapa mongoloid? Karena ditemukan bentukan shovel shape pada gigi insisif rahang atas. Apa itu shovel shape? Ya, betul sekali. Shovel shape adalah bentukan seperti sekop pada gigi insisif rahang atas, letaknya pada bagian palatal karena marginal ridge-nya lebih menonjol sehingga bagian tengahnya tampak cekung, makanya disebut shovel atau sekop. Selain itu apa lagi? Ya, kamu? Ini tulang hidungnya pendek atau bridge-nya pendek. Kalau bridge-nya itu pendek, maka dari klinisnya akan nampak apa hidungnya? Lebih esek ya. Terus apa lagi? Selain tulang hidungnya pendek, apa lagi? Ya, kalvum-nasinya lebar. Oke, bagus. Ada lagi? Yang ciri-cirinya mongoloid di situ? Yang belum disebutkan? Yang keras, apa tadi? Profil wajahnya lebar dan datar. Ya, betul. Ada lagi yang bisa disampaikan dari ciri-ciri mongoloid? Apa lagi? Sudah nggak ada ya? Oke, pertanyaan ketiga. Dari hasil pemeriksaan tersebut, kira-kira korbannya itu berada di range usia berapa? Ya, berapa? Berapa? 22. 20-an. Kenapa 20-an? Karena karena gigi molar ketiga rang atas dan rang bawahnya sudah erupsi sempurna ya. Jadi selain dari gigi sebenarnya juga bisa dari tulang tadi ya yang sudah disebutkan ya, dari sutura kraniumnya juga. Tadi di usia berapa kira-kira waktu sutura palatina mediananya itu sudah menyatu sempurna, itu kira-kira usia berapa tadi? Usia berapa? Masa udah lupa, baru dipresentasikan. Usia sutura palatina mediananya, sutura incisifanya itu sudah sudah menyatu dengan sempurna, itu kira-kira di usia berapa tadi? Enggak tahu. Berapa? Di atas 50 tahun. Kalau 33 tahun itu masih hampir ya. Oke. Gigi satu untuk gigi 48 itu 48. 48. Oh, dari 1. Pemeriksaannya dari 18
urut sampai 48. 18 dulu. 18-nya sol dokter. 18-nya oh untuk 18-nya itu infaksi dokter, jadi tidak terlihat. Infaksi apa? Kodenya? IMV. Oke. Terus Terus gigi 17-nya sol dokter. Terus gigi 16-nya juga sol. 16-nya? 15? 15-nya sol. 14? 14-nya sol. 13? 12? 38-nya IMV juga dokter. 38-nya IMV, ada kelihatan benihnya, ada kelihatan giginya, katanya nggak ya? Nggak ada, kalau nggak. Tapi fotonya kan nggak dibawa ke sini. Jadi kalau nggak ada fotonya, ya nggak bisa dibilang IMV. Kelihatannya juga nggak ada kan mahkotanya. Jadi apa harusnya? Non. Ya kalau nggak kelihatan secara klinis, bilangnya non. Tapi kalau kelihatan sedikit mahkotanya bisa dibilang IMV. Ya, kalau ada fotonya dibawa dan memang beneran ada benihnya, nggak erupsi, itu baru une, unerupted gitu. Ya, terus lanjut. Untuk gigi 37. 37-nya slow, 36-nya slow, 35-nya slow, 36-nya 35 itu kan rotasi ya, nanti ditulis ya di lembar yang sini, yang di lain-lain itu gigi 35 rotasinya ke arah mana gitu ya. Terus 35, 34-nya slow juga udah. Untuk 33-nya slow, 2-nya ini juga rotasi. ya, dua-duanya, tapi di odontogramnya slow, nanti ditulis di keterangan yang lain-lain ini rotasi ya. Lalu untuk 31-nya slow, 32-nya 41-nya slow, 42-nya rotasi, 43-nya slow, 44-nya slow juga dokter, 44-nya slow, 45-nya slow, 46-nya slow, 47-nya slow, terus 48-nya 6. Nah, ini diisi, odontogramnya diisi sesuai yang tadi, tidak ada huruf kapital ya. Huruf kapital hanya untuk yang menandakan lokasi ya, M, D,